pertama gini ya. Kalau aku lihat dari segi, aku pernah baca penelitian baru tentang respon stres. Oke. Jadi laki-laki itu punya hormon berbeda dengan perempuan, sehingga ketika mereka merespon stres itu dengan cara yang berbeda. Menariknya. Kalau laki-laki ketika dia stres, maka hormon-hormon yang ada pada diri dia merangsang sehingga dia berbuat cepat tanpa berpikir. Yes. Jadi yang mikirnya di off, logiknya langsung di off. Dia perlu sesuatu respons cepat dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perbuatan. Jadi langsung di off. Itu laki-laki tuh. Perempuan sebaliknya. Oke. Dalam stres, dia lebih banyak mikir daripada berbuat sesuatu. Oke. Tapi mikir di sini konsepnya mikir rasional atau yang penting Mikir aja. Mikir rasional dan tidak rasional. Oh, mikir rasional tidak rasional. Pondering lah. Ya. Nah, jadi dia mikir lah ini ya. Kayak gimana ya. Sebenarnya perempuan diteliti itu dia lebih logis ketika stres daripada ketika dia nggak stres. Oke, menarik. Artinya begitu dia stres, dia mikir tanpa berbuat untuk perempuan, yang laki-laki berbuat tanpa mikir. Dalam kondisi normal, Ya. laki-laki biasanya Mikir logik, dulu. tapi nggak berbuat. Ya, tahu. Dalam kondisi logik, perempuan ngomong terus nih, atau terus kemudian berbuat terus nih, pengen cepat, tapi nggak dipikir dulu. Tapi dalam kondisi stres, itu membuktikan kita perlu perempuan. Menarik kan? Itu baru dari segi perempuan dan laki-laki. Ya. Artinya orang perlu untuk menikah sebenarnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia tidak dalam kondisi normal terus. Dalam kondisi stres, perempuan tuh benar-benar bisa jadi sesuatu yang membuat dia tuh nggak mati. Karena laki-laki kan nggak pakai logik. Iya, dia bilang paham. Jadi ada remnya. Ya. Jadi ketika dia dalam kondisi, oke, itu yang pertama. Yang kedua, dari kondisi sekedar bukan komunal ya, tapi keluarga. Kita tetap perlu yang namanya pembagian tugas. Makanya kalau namanya sosiologi pasti bahas tentang stratifikasi sosial kan. Ya. Pembagian fungsi, peran dan segala macam. Karena tidak ada satu orang yang bisa melakukan semuanya. Ya. Even Gen Z. Karena Gen Z itu adalah terkenal sebagai orang yang resourceful. Ya. Ketika dikasih satu tugas dalam waktu tertentu, dia pasti jelas menyelesaikan lebih cepat daripada milenial. Karena resourceful kan. Ya. Nah, artinya kita bisa lihat bahwa pembagian peran ini terjadi di komunitas yang lebih besar, yaitu adalah komunitas dunia. Kupikir contoh yang paling bagus memang Trump. Trump itu menurutku ada jasanya. Dia jadi orang yang bisa nyatuin seluruh untuk membenci dia. Bukan, karena dia ancaman yang diperlukan sama orang untuk bisa menganggap bahwa kita tuh bareng. Bener juga sih. Lah, lu lihat baru kali inilah Kanada itu terus kemudian berpikir lalu terus kemudian ngerapat ke situ. Kita nggak tahu ya urusan politiknya ya. Tapi setidaknya mereka bisa buset kejadiannya. Ngeliat kejadian buset semua tuh. Iya. Ketika ngeliat sih dan mati nih gua nih, bisa nih gua nih kena nih. Akhirnya mereka berpikir dengan cara yang baru. Karena ada threat yang baru. Ada ancaman yang baru. Dan manusia respons pertama ketika ngelihat ancaman adalah dia nyari yang sama kayak dia. Dan dia memperbesar yang namanya toleransi kesamaan. Apa maksudnya? Iya betul. Contoh ya, kalau aku lagi terancam, aku lagi perlu duit, aku cari yang sama-sama sipit nih. Iya. Atau cari yang sama-sama seumur nih. Atau cari yang sama-sama apalah muslim misalnya. Jadi orang tuh akan memperbesar toleransinya ketika dia tuh terancam. Kalau aku misalnya nggak dapet orang-orang yang sama-sama Cina misalnya atau sama-sama muslim, kayak kasus Palestina, itu meluas itu. Iya betul. Gak apa-apalah, yang penting mereka semua bela Palestina. Gak apa-apa tuh. Betul. Artinya ketika ketakutan tuh muncul, threat itu muncul, orang jadi memperbesar toleransi itu bisa bareng, untuk bisa bersatu. Artinya menurutku Trump itu bagus. Tapi itu unik sih, Tat. Kenapa unik? Untuk ngasih contoh Palestina. Ya. Kan masih ada loh kelompok-kelompok yang tidak mau menerima kita tuh satu perjuangan dengan orang yang berbeda. Tahu nggak kenapa? Dia berarti nggak merasa ini urgent. Mereka nggak merasa terancam. Iya. Karena mereka merasa udah bisa. Iya. Aku bisa tanpa yang lain kok. Sampai mereka hancur, mereka baru ngerti. Iya. Nah, itu kan masalah. Bagi orang Palestina sendiri kan mereka punten aja. Bahkan kemarin kan ada isu nih si A bantuin apa. Bagi orang Palestina karena dia terancam, kenapa dia harus nolak gitu loh. Nah, karena kita nih yang gak merasa terancam kayak segala nggak yang boleh Palestina tuh hanya ini. Masalahnya ngomong gak bantu apa-apa. Itulah. Itu masalahnya tuh. Itu kan ya. Minimal naik kapal ke ini kereta lah gitu. Betul. Cobalah selamat atau enggak gitu kan ya. Bawa antimo. Nah, artinya ini yang bisa aku lihat bahwasanya benar. Memang nggak bisa sih manusia itu sendirian. Artinya menurutku ya, kalau ada manusia
aku kan pernah bilang gini ya. Dalam level pernikahan kita balik lagi. Kalau tadi kan dalam level pernikahan sampai level bernegara ya. Dalam level pernikahan, yang aku khawatirkan ya, setan tuh ngomong begini. Kamu bisa kok sendiri. Jadi kalau ada orang udah mulai mikir ya, kamu bisa kok sendiri sebenarnya. Apa sih yang kamu cari dari dia sebenarnya? Wow. Begitu tidak ada urgensi untuk bisa bareng, dan setan dan niupin bahwa kamu bisa sendiri, yakin itu pasti masalah dalam. Karena kita udah nggak merasa memerlukan lagi. Kan setan kan memisah-misahkan orang. Maka lihat ya, kalau ada orang-orang muslim yang bisa terpisah karena satu hal, maka mereka akan terpisah lagi karena satu hal. Karena halnya sama. Kalau misalnya kita bisa belah yang besar, kenapa kita nggak bisa belah yang kecil kan gitu kan ya? Nah, tapi dalam level komunitas juga sama tuh. Orang-orang kan senantiasa dalam kebaikan ketika mereka berpikir bahwa kalau aku nggak ada dia, aku nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dia udah merasa bisa tanpa dia, aku baik-baik aja. Contoh misalnya kayak aku secara pribadi ya, aku berpikir begini. Kalau aku misalnya, kalau aku berpikir selalu gini. Bagiku Allah itu kayak anggaplah pelatih tim bola. Dan pelatih tim bola ini ngomong, kalian kalau mau masuk lapangan 11 orang. Kalau nggak 11 orang nggak boleh masuk. Jadi bagiku nggak ada pilihan kecuali bisa bareng sama orang-orang yang bersyahadat sama. Meskipun aku nggak suka sama mereka. Tapi apa ya menurut Ustadz yang menjadi alasan? Ini kalau ngomong perbedaan yang lain, oke lah. Ini ngomong antara orang dalam Islam sendiri deh. Apa sih yang menjadi alasan mereka punya urgensi untuk pecah belah gitu? Kayak kalau aku nggak mikir ya. Dakwahnya sendiri atau kan pendakwah nih, atau enggak orang yang menyuruh kebaikan itu kan sebenarnya lebih ke supaya makin banyak orang baik, hidup jadi tentram gitu kan. Nah, makin banyak orang baik ini kan dari segala level. Kalau dia memang sampai di level mau beragama bersama kita, ya alhamdulillah. Pun sampai di level orang jadi orang waras aja. Kan bagus dong. Kita jadi bisa ngobrol gitu. Nah, tapi kenapa jadi alasan ngegebuk atau jadi perbedaan kayak balik lagi pada dua dosa asal manusia. Yang pertama adalah arogan, yang kedua adalah ignorance. Jadi arogan itu merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ketika dia mulai merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, maka dia mulai akan mengembangkan sifat asobiyah. Asobiyah itu apa? Merasa bahwa aku lebih baik daripada kamu. Karena itu siapapun yang ngikutin aku pasti lebih baik daripada. Tapi kan di dalam Islam itu konsepnya sudah dihapus dari awal dihapus. Bahwasanya contoh gini ya, ada orang ketika dia hafal Quran lebih banyak, belum tentu dia lebih bertakwa daripada yang lain. Rasul katakan begitu kan ya. Nanti akan muncul orang-orang yang mereka itu adalah bacaan Qurannya lebih pintar daripada kalian. Akan muncul orang-orang yang sholatnya lebih lama daripada kalian, tapi imannya nggak sampai pada tenggorokannya. Artinya Rasul point out bahwasanya jangan merasa ya, kamu misalnya punya Al-Quran kamu lebih pintar daripada yang lain. Jangan merasa ya, kalau kulitmu lebih putih, kamu lebih berharga daripada yang lain. Jangan merasa ya, kalau kamu lebih kaya, lantas kamu lebih utama daripada yang lain. Enggak, semuanya enggak ada. Yang penting kan ketakwaan. Dan orang yang takwa enggak akan nunjuk orang lain. Sesederhana itu, orang takwa artinya orang yang menjaga diri. Jangan-jangan dia lebih pintar daripada aku. Jangan-jangan dia lebih takwa daripada aku. Jangan-jangan dia lebih dilindungi oleh Allah atau disayang Allah daripada aku. Nah menurutku itu sih dua, arrogance sama ignorance. Kalau arrogance dia merasa lebih hebat, kalau ignorance dia bodoh amat. Pokoknya terserah, yang penting gua. Suka-suka gue. Suka-suka gue. Maka yang aku lihat tuh, aku tuh kadang-kadang sedih, minta ampun ya. Kok bisa ada orang belajar, setelah dia belajar Islam, dia merasa bahwa cuma grupnya yang diridhoi oleh Allah. Paham gak sih maksudku? Rasul itu membuat semuanya terasa mudah bagi orang-orang muslim. Tapi kita somehow membuat semuanya jadi lebih sulit bagi orang-orang muslim. Benar, Ustaz. Aku tuh kemarin habis ngantar istriku. Kebetulan aku sama istriku tuh beda kajian. Iya, kayak apa orang bilangnya beda skena lah gitu ya. Beda skena. Tapi benar-benar kayak kita tuh benar-benar nggak pernah sedikit pun berantem, nggak pernah sama sekali. Dan aku malah seneng gitu karena bacaan dia aku jadi tahu sudut pandang ustadz dia kayak apa. Aku kemarin habis nganterin dia ke kajian yang memang skenanya mereka lah gitu. Malah seneng bisa ngelihat kayak apa dan seterusnya. Terus lebih ke kayak gini tuh kan bisa loh ya. Kayak kenapa ya kayak gue gak ngerti apa sih gitu. Lu senang sama mereka belum tentu senang sama lu. Kalau itu gak peduli. Iya betul. Gak peduli. Maksudnya aku cuma ngerasa. Tapi di titik itu beberapa guru-guru ustadz tuh kan sering duduk bareng aja. Betul. Iya kan kita lihat. Dan itu yang lebih lucu apa? Yang aku bilang tadi itu, ada orang yang memisahkan dirinya dengan orang lain karena satu alasan. Alasan yang sama akan membuat dia terpisah juga sama teman-temannya sendiri. Dan sekarang terjadi kan. Aku bingung, ini perdebatan macam apa sih ini? Asli. Ini perdebatan macam apa sih? Aku bilang gini, lu tahu nggak sih ada banyak banget orang nggak sholat.
Kenapa lu meribut? Kan ada kajian yang ada panggungnya sama yang nggak ada panggungnya. Itu lu ngeliat nggak sih berapa banyak orang yang sholat? Aku bro, semakin aku dalam tanda kutip semakin kita nambah lingkup dakwah kita, nambah layer dakwah kita. Jujur, aku semakin putus asa. Jujur, putus asa tau nggak kenapa? Ini masalah banyak banget. Lu pikirin deh, hal paling parah apa yang lu bayangin pada seorang anak? Lawan orang tua. Iya. Apalagi selain lawan orang tua, mau nusuk orang tuanya. Dulu sih mungkin nggak kepikir, sekarang kejadian. Tapi lu kebayang nggak ada orang-orang yang doain orang tuanya buruk? Ya. Di depan orang tuanya doain orang tuanya mati. Aku ngelihat orang-orang yang dosa-dosa nggak kepikir. Maksud tuh gini, mereka ngerti nggak sih orang-orang semacam ini eksis gitu maksudnya? Kenapa ngurus yang begituan gitu? Betul. Kenapa lu ngurus sesuatu yang bener-bener kayak aku tahu sih semuanya mungkin awalnya sederhana. Yuk main bola yuk, gitu kan ya? Yuk main bola yuk. Aku kebayang gini ada tuh ngomong gitu kebayang gini. Apa? Ada orang pegangan ini nih, tiang udah mau roboh nih. Iya. Bro, buruan bro, ini mau roboh bro. Bentar, ini mic-nya miring gitu kayak apa? Bukunya nggak lurus kayak ngebahas hal-hal yang kayak sebenarnya udah. Iya. Ya udah biarin dia dulu sih gitu. Ini hal yang urgent banget malah nggak dipeduliin. Mereka nggak lihat. Nah itu kan ignorance tuh. Iya. Nah aku awalnya gini, bro yang main bola yuk. Aku ingat banget dulu orang main bola bro, nggak ada peduli lu mau pakai sepatu, lu nggak mau pakai sepatu, nggak ada peduli lu tingginya berapa. Nggak ada yang peduli lu pakai baju apa. Kita udah tahu teman-teman kita siapa. Nggak perlu satu pakai baju putih, satu pakai baju merah. Nggak perlu. Oh iya menarik tuh. Iya. Nggak ada yang peduli nggak juga. Nggak ada baju tim di pertandingan kampung itu. Dan nggak peduli juga kita. Andai kan satu tim 8 orang, satu 7 orang. Iya. Dan kadang-kadang aku pindah tim sebelah gitu. Bener. Biasa aja. Biasa aja. Awalnya kan kita main bola untuk fun ya. Iya benar. Kita untuk fun. Maksudnya nggak ada apapun. Lama-lama, yuk kita bikin aturan yuk. Yuk kita bikin ini yuk, kita bikin sepatu yuk. Lama-lama apa dia bilang sepatunya sepatu ini, lu sepatunya nggak sepatu ini. Tiba-tiba kok main jadi susah. Mendadak harus jadi standar FIFA gitu ya. Betul. Padahal kita kan main tuh cari fun kan. Iya. Tapi kenapa mendadak jadi seperti itu? Wah dia curang karena gini segala macam. Kenapa? Karena tiangnya kayak gini kurang 1 senti. Kenapa jadi susah? Glove-nya dia lengket, punya gua nggak lengket. Paham gak sih maksudnya? Jadi awalnya semuanya serba sederhana karena kita tahu apa yang kita cari. Tapi lama-kelamaan tadi yang memudahkan justru jadi menyusahkan. Ini problematika yang aku lihat, aduh, balik lagi ke situ ya. Kalau kita bicara tentang ignorance dan arrogance. Betul. Itu problematikanya. Jadi bagaimanapun juga ya, Islam itu datang untuk menyadarkan orang. Kalau kamu nggak bareng-bareng, kamu nggak bisa. Lihat satu aja di dalam Al-Quran, ada nggak perintahnya nyuruh sendiri? Iya. Ada nggak? Iya lagi. Nggak ada. Kecuali kalau lagi sebel. Bahkan ku anfusakum aja dilanjutin. Wa ahlikum. Benar. Maksudnya kalau kan love yourself misalkan ya. Betul. Ya udah gitu. Padahal kumnya itu juga kalian. Iya sih kumnya. Anfusakum ya. Iya. Means each of you gitu. Iya betul. Tapi itu aja abis itu kayak wa ahlikum. Maksudnya tetap aja kayak lu nggak bisa sendiri, lu harus. Bener. Nyelamatin orang. After you ya orang lain gitu. Kecuali lagi sebel. Kenapa usah sebel? Yang Nabi Musa. Kala inama iya Robbi sayahdin. Allah kan nunjukin aku. Iya. Lagi sebel. Dan itu pun dalam konteks sedang ngajak orang kan maksudnya. Betul. Sedang ngasih tau orang bahwa kalian tuh nyebelin. Dan harusnya kita tuh bareng gitu maksudnya. Kenapa kalian merah mikirin diri sendiri gitu maksudnya. Bener. Allah katakan ketika di dalam surat Al-Fatihah bersama-sama. Nah kami. Allah mengatakan ketika dakwah pakainya juga nah kami. Allah nyuruh kita pakainya kalian. Artinya kita juga semuanya. Kita nggak bisa di dalam Al-Quran tidak. Di dalam Al-Quran kita tidak didesain untuk sendiri. Kita nggak didesain untuk sendiri dalam level apapun. Artinya kalau kita berbicara tentang masalah togetherness, menurutku itu adalah konsekuensi logik daripada hidup sebagai manusia. Oke deh. Mungkin terakhir juga aku pengen mention kemarin tuh waktu aku sama istriku ke tempat tersebut. Ya. Satu hal yang aku tahu ketika aku lihat seluruh desain. Wow, seluruhnya itu ya, panggungnya sangat amazing. Dan kami coba ngadain hitung-hitungan logis berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan. Dari situ aku langsung kayak mau nangis dan bilang semua orang yang nuduh beliau bahwa tau gak sih sekarang lagi musim gitu kan. Kalau kita yang dituduh kan kita ya udahlah, maksudnya kita juga kelihatannya orang main kan. Ya, kita memang tidak berilmu. Iya, nah terus ngeliat kayak lu kalau tahu berapa yang dikeluarin untuk bikin ini dengan segala ilmu lu yang cetek itu maksud gue. Ini tuh segini loh. Aku bilang gini, aku yakin beliau tanda kutip ya duitnya habis buat ini nih. Ngerti gak sih kalau kita mau husnuzon untuk lihat dan memang hitung-hitungan ya itu. Tapi kalau hati yang tidak husnuzon, hati yang dengki melihat itu apa? Apa ya?
Jadi uang tahu tuh aku soalnya jadi hatinya uang bersih. Jadi uang hati yang kotor nih ya. Jadi jamaah yang lu ambil uangnya cuma untuk ini. Ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kan ini tanggung jawab dia juga. Ini pemboros. Ini adalah perilaku musrif. Bagaimana bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ada gak sih kalau di skena kita dakwahnya ada yang ngomongnya kayak Erick Gerung gitu. Ini musrif gitu. Harus ada deh Ustaz tapi kayak gitu. Karena aku udah dapat postingan kayak gitu, bro. Iya? Oh ya Allah. Aku udah dapat postingan kayak gitu. Aku sih liatnya di komen doang sih. Iya. Jahat-jahat gitu. Iya, aku dalam kalau aku ya secara gampang gini. Ya udahlah, kalau kamu memang mau milih untuk zuhud, tahu nggak arti zuhud itu apa? Artinya terlepas dari dunia gitu. Atau nganggap harta itu nggak penting. Oh. Kenapa lu nilai orang berdasarkan harta? Iya juga sih. Paham gak sih maksudnya? Itu kayak ada orang bilang penampilan nggak penting, sambil ngecas orang-orang ganteng. Iya lagi. Itu kan nggak penting. Itu tidak harusnya zuhud. Kayak ada, ya udah, nggak ada, ya udah gitu. Ini zuhud. Namanya Wahabi agama. Wah, saya Wahabi agama, guys. Paham gak sih maksud gue? Jadi ada orang bilang gini, bagi gue harta tuh nggak penting, nggak kayak mereka tuh. Untuk apa tuh duit orang kaya? Kalau menurut harta lu nggak penting ya udah. Iya, nggak usah dibahas. Ngapain sih lu bahas orang kaya? Ya udah biarin aja gitu harta maksudnya. Nggak penting itu kan berarti kalau ada udah, enggak juga nggak apa-apa. Nah itu zuhud. Artinya orang kaya itu bisa zuhud sebenarnya. Orang miskin juga bisa zuhud. Tapi kalau ada orang miskin yang dia masih iri dengan harta kekayaan orang, berarti masih pengen. Nah kalau memang bagi lu nggak penting, harusnya lu nilai kajiannya Ustadz tadi itu dari segi yang lain dong. Jangan dari segi duitnya. Benar. Jangan dari segi gini ya. Kajian macam apa tuh? Lihat tuh, kalau andaikan VIP harganya segini. Kalau misalnya ini harganya segini. Kok itu yang lu perhatiin gitu kan ya? Kalau lu orang kaya, ada nggak gunanya harga di menu bagi lu? Kalau orang kaya? Enggak lah. Iya. Lu tinggal bilang apa yang paling enak. Iya. Atau malah bisa bilang apa yang paling Ustadz butuhin. Betul. Kalau orang kaya kan? Tapi kalau orang nggak kaya, itulah dia minta menu. Karena orang-orang Riat, jangan dong, atau kalau ke resto aja. Orang kaya kan nggak lihat menu ya. Langsung bilang gini, yang terbaik di sini apa? Bener. Yang favorit apa? Ngapain dia lihat menu? Nah, kenapa orang minta menu? Karena terbatas. Benar. Karena dia sensitif terhadap harga. Betul. Karena orang yang sensitif terhadap harga akan lihat harga. Orang yang sensitif terhadap rasa, dia akan peduli kepada rasanya. Maka kalau ada orang yang benar-benar bagi dia harta nggak penting, dia bilang, harganya berapa? Aku cuma perhatiin tadi kajiannya bagus. Aku merasa nyaman di sini. Pelayanannya bagus. Atau bahkan sering kita lihat kan pada faktanya banyak yang justru nanya, Ustadz perlunya apa? Kalau wah Ustadz ini bagus banget, next event boleh nggak saya berkontribusi untuk ini? Jadi tanda kutip tadi mirip kayak orang nanya, yang paling favorit apa? Jadi tahu nggak apa? Apa tuh? Aku juga merasa Ustadz bisa nggak buat Heritage of Ottoman lebih murah? Aku pikir dia memang bukan pasar kita. Paham gak sih maksudnya? Karena kalau ada orang yang pasar kita memang dalam tanda kutip yang kita target untuk dakwah, dia nggak akan nanya begitu. Sebaliknya, orang-orang yang pasarnya seperti pasar Ustadz tadi yang bikin kajian yang lebih dalam tanda kutip berbeda dengan yang lain, atau aku misalnya, ya dia juga tidak akan tertarik dengan orang-orang yang sangat ini dengan harga. Paham gak sih maksudnya? Yang sangat sensitif dengan harga. Betul. Nah, bisa nggak sih ketika Al-Quran tuh benar-benar menyinari kita ya? Atau Al-Quran tuh benar-benar kita baca, bisa nggak sih orang Aus dan Khosroj aja guys, itu bukan perbedaan panggung dan nggak panggung VIP itu berbayar atau tidak kan? Udah bunuh-bunuhan dan bahkan mereka nggak ngerti antar generasi kan? Udah nggak ngerti apa masalah kita sebenarnya. Kayak Romeo and Juliet itu, kenapa lu benci sama keluarganya ini? Kenapa lu benci? Nggak tahu, pokoknya gue benci aja. Betul. Itu kan mereka udah nggak tahu. Itu aja disatukan oleh Al-Quran. Al-Quran bertanya balik. Apa yang sama pada kalian? Bukankah terlalu banyak alasan untuk kita bareng sebenarnya? Betul. Al-Quran dari dulu kan bertanya begitu kan ya. Bukankah kalian sama-sama dapat Rasul? Bukankah kalian sama-sama dapat kebaikan di dalam Islam? Bukankah kalian juga sama-sama sayang dengan keluarga? Ya udah, kenapa kalian nggak bareng? Akhirnya mereka bersatu. Cuman sekarang nggak begitu. Itu yang nanti kita. Ya, sesuai tagline kita di Quran itu, Mbak. Berantemnya nanti aja. Kita jalan lagi. Nah, sekarang kita makan Ciomi. Baik, makasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.